Selamat pagi Opa Oma, Aki Enin, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang selalu merawat kita dalam tangan pengasihannya setiap saat dan waktu. Senang bertemu melalui sapaan lansia dan bisa menyapa Opa Oma, Aki Enin sekalian dalam kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Opa Oma, Aki Enin, dan pastinya kita semua untuk terus berkarya dan bersaksi bagi Kristus di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan merefleksikannya, kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami memohon kepadamu agar kami dimampukan bersama-sama belajar, setia berkarya, dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu dengan apapun kondisi kami, Tuhan. Lingkupilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menjalankan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas. Mohon Tuhan senantiasa tuntun dengan kehadiran Roh Kudus. Berkati juga apa yang diperkatakan melalui mulutnya supaya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tema yang dikatakan kepada kita saat perenungan kita kali ini adalah tetap berkarya dan bersaksi bagi Kristus yang direfleksikan dari teks Mazmur 71 ayat 17-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Aku ingin mencintai-Mu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintai-Mu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sebuah puisi dengan judul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Apa yang kita bisa maknai dari puisi ini? Penggambaran kayu dan api memperlihatkan cinta yang siap berkorban hingga titik penghabisan, seperti kayu yang rela terbakar dan hancur menjadi debu dan abu demi memberi kehangatan kepada api. Awan dan hujan menggambarkan ketulusan dan kerelaan untuk melepaskan. Awan menghilang dan melebur menjadi hujan untuk memberi kehidupan yang dimaknai sebagai tindakan mencintai tanpa pamrih. Jika digambarkan dalam karya sastra, mungkin demikianlah cinta kasih Allah kepada kita ciptaannya yang seringkali tidak menghargai hadiratnya. Dalam perenungan ini, kita perlu memeriksa diri, melihat dalam proses perjalanan hidup kita semua, memberikan pertanyaan kepada diri kita. Apakah kita sudah mencintai Tuhan seperti Dia mencintai kita? Bersama-sama kita diajak untuk bisa berkarya dan bersaksi bagi Kristus. Secara sederhana, bersaksi artinya menyatakan kebenaran
apa yang kita ketahui dan alami sebagai kebenaran, kita nyatakan atau tampakkan baik melalui sikap, terutama melalui perbuatan, sehingga orang lain turut mengetahui dan mengalaminya pula seperti kita. Bersaksi bagi Kristus dan berkarya baginya adalah panggilan setiap kita sebagai orang Kristen. Setiap orang yang sudah menerima karya kasih dan anugerahnya mengalami shalom atau damai sejahtera dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya berubah dari hidup yang sia-sia ke dalam hidup yang penuh makna. Seperti John Newton yang melalui lagunya Amazing Grace berkata, "Dari hilang, buta, bercela, menjadi sembuh, dipanggil untuk berbagi dengan orang lain. Anugerah Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita bagikan dan sebarkan kepada orang lain." Untuk apa? Tentunya bukan supaya kita dipuji dan dikagumi orang, bukan supaya orang melihat kita dan menganggap kita sebagai orang yang saleh, suci. Bukan juga orang yang melihat kita tingkat rohaninya atau level imannya sudah tinggi. Sama sekali bukan. Tetapi supaya orang lain turut mengalami kabar baik Tuhan Yesus Kristus itu dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, aneh kalau ada orang yang katanya bersaksi demi Kristus, tapi lebih malah menonjolkan dirinya sendiri di depan orang, keberhasilannya, kemampuannya, atau bahkan kerohaniannya, seberapa dekat dia dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri orang itu, sebab jangan-jangan ia bukan bersaksi bagi Kristus, tetapi bersaksi bagi dirinya sendiri dan memegahkan dirinya sendiri. Tentang kesulitan dan tekanan yang timbul saat kita mencoba berkarya dan bersaksi bagi Kristus, juga kita tidak perlu heran, sebab Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa memang dunia membenci Dia. Karena itu dunia juga akan membenci para pengikutnya. Dan kita juga tidak perlu kecil hati. Toh, kuasa untuk bersaksi bagi Kristus itu bukan datang dari diri kita sendiri, bukan dari kemampuan kita, tetapi dari Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Kalau Roh Kudus sudah memberi kuasa untuk kita bersaksi, Dia juga tentunya akan memberikan kita kelengkapan untuk melaksanakan dengan baik dan benar. Yang penting, kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Apa yang kita butuhkan untuk bersaksi, berkarya, dan memperlengkapi diri? Yang pertama adalah ketulusan. Kita bersaksi karena memang kita ingin berbagi dengan orang lain tentang karya kasih Kristus dalam hidup kita. Dan dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan untuk mengejar pujian atau kepentingan pribadi. Kedua, kejujuran. Kita bersaksi apa adanya, tidak perlu melebih-lebihkan bumbu yang tidak perlu, cerita-cerita yang tidak perlu, tetapi juga tidak mengurang-ngurangi pastinya. Jadi tidak sekedar supaya orang tertarik, sebab kalau begitu apa bedanya dengan iklan
Yang namanya mutiara, walau tidak dibungkus dengan kemasan yang indah, tetaplah mutiara yang berharga. Yang ketiga, keberanian. Salah satu hambatan untuk berkarya dan bersaksi adalah rasa malu dan takut. Untuk itu diperlukan keberanian. Tetapi keberanian ini tentunya harus diiringi dengan kebijaksanaan pula. Sebab keberanian saja tanpa kebijaksanaan bisa menjadi nekat atau membabi buta. Bijaksana berarti tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat, dan bagaimana kita memposisikan diri kita. Yang keempat dan terakhir, Tuhan tidak menuntut kita berkarya dan bersaksi dengan suatu hal yang besar, megah, mewah. Tetapi seperti puisi Aku Ingin dari Sapardi Djoko Damono. Melalui kesederhanaan, kita bisa bersaksi bagi Dia. Dengan laku hidup kita yang baik, terpancar terang Kristus. Seperti sebuah penggalan lagu berkata demikian. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Tuhan menolong kita sekalian. Kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang setia menyertai sepanjang hidup kami. Kami dimampukan untuk terus hidup berjalan bersama-Mu, berkarya dan bersaksi bagi nama-Mu sampai usia kami yang sudah tidak muda lagi, atau bahkan sampai kami tutup usia. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama-Mu, Tuhan. Kami juga ingin mendoakan setiap rekan kami yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhanlah yang menopang mereka dalam proses pengobatan yang dijalani. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan opa oma, aki enin, dan setiap kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkaulah yang menuntun kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melalui setiap pergumulan yang kami hadapi. Ampunilah setiap dosa yang kami lakukan dengan sadar atau tidak, sengaja atau tidak, karena segala pengampunan kami yakini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.